Baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua ini untuk mendemonstrasikan tahapan-tahapan untuk analisis data spasial di bagian yang pertama. Nah, kita sebut bagian yang pertama karena ada banyak sekali teknik-teknik lain untuk menganalisis data spasial di luar yang akan kita demonstrasikan hari ini. Jadi langsung saja saya berikan layar saya. Oke, jadi datanya harusnya sudah bisa tampil seperti yang saya lakukan sekarang, di mana saya coba arahkan di tempat yang menyimpan data untuk praktikum ini, di situ. Ya, jadi di sebelumnya kita sudah melakukan koreksi geometris, kemudian kita juga sudah mencoba digitasi. Ini beberapa contoh yang kita lakukan waktu itu. Nah, hari ini kita akan coba melakukan beberapa teknik analisis dasar untuk data spasial. Nah, supaya tidak hilang atau gampang membuka lagi, silakan disimpan dulu projectnya. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu map dokumen propertiesnya untuk dia menyimpan secara relatif saja di sini. Jadi relatif, kemudian kita bisa simpan di posisi kita mau supaya mudah kita carinya. Bisa simpan di sini. Sebut saja analisis. Oke, jadi analisis spasial yang kita lakukan hari ini memang terbatas karena datanya yang kita punya hanya data dari peta rupa bumi skala 50.000 ya. Jadi seperti yang saya share tadi, yang sudah kalian pernah download, datanya adalah seperti ini. Jadi saat diekstrak kemudian kita lihat isinya, maka akan ada banyak data vektor yang ada di dalam folder Kota Samarinda ini. Nah, jadi kita bisa melakukan banyak hal di sini, tergantung dari tujuan kita masing-masing. Sekarang misalkan kita mau menganalisis berapa sih sebenarnya atau di mana sih sebenarnya batas dari sempadan sungai misalnya. Nah, kalau kita bicara sempadan sungai, maka kita harus cari data spasial yang sesuai. Ini ada sungai AR dan ada sungai LN. Kalau sungai AR itu biasanya merujuk pada data poligon, jadi seperti ini. Sementara kalau sungai LN itu adalah sungai yang bentuknya garis seperti ini. Nah, jadi di data RB rupa bumi Indonesia skala 50.000 ini ada data dalam bentuk data sungai dalam bentuk garis maupun dalam bentuk poligon. Nah, ini yang akan kita coba lihat berapa sih sebenarnya atau di mana sebenarnya sempadan sungai dari masing-masing sungai ini. Ya, jadi cara pertama ini kita menggunakan buffer. Jadi dari sungai yang kita bisa perbesar, misalkan kita mau coba lihat mungkin sungai Karangasem besar ya. Jadi kalau kita lihat di peta ini, sebelah tengah ini yang paling utama yang pas Kota Samarinda. Sebelah Kota Samarinda ini adalah sungai Karangmumus. Kemudian nanti ini ada sungai Karangasem kecil dan ini sungai Karangasem besar. Nah, sekarang kita coba mau lihat mungkin untuk kajian kita, misalkan kita mau mengetahui di mana sih atau seberapa lebar atau seberapa luas sempadan sungai dari sungai Karangasem besar ini. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan buffer. Jadi dari geoprocessing biasanya ada. Ya, buffer sudah ada. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu masing-masing bisa memeriksa di ArcGIS-nya apakah menu customize kemudian extension-nya ini sudah aktif dulu, minimal spasial analisnya. Spasial analisnya apakah sudah aktif atau belum? Kalau belum, diaktifkan dulu.
Kemudian kalau data interoperability ini saat ini belum kita pakai, tapi nanti kalau kita mengimpor data dari GPS dengan format data.jpx itu atau ekspor dari Avanza Maps, itu kita akan sangat terbantu kalau data interoperability-nya ini akan sudah aktif. Jadi untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini, tahapan analisis ini kita cukup menggunakan spatial analysis dulu. Oke, dari sini kita bisa membuat buffer. Kita bisa memilih dulu atau membiarkan semua di buffer. Jadi misalkan kita hanya mau membuffer yang Karangasem besar saja misalnya, maka kita pilih dengan select features ini. Kemudian kita pilih sungai yang jadi anak sungainya juga, supaya semuanya terpilih. Kemudian kita geser, kita pilih lagi anak-anak sungainya supaya semua bisa mendapatkan batasan sempadannya. Ini tentu saja asumsinya data sungainya sudah benar ya. Nah, pada kenyataan juga mungkin belum tentu benar ini. Ada yang seperti ini putus gitu ya. Kemudian ada yang tidak tersambung di samping-sampingnya ini. Jadi asumsi awalnya adalah data ini semua sudah benar. Oke, mungkin sampai sini saja. Sekarang kita bisa lihat berapa sih yang kita sudah pilih tadi, yang sudah terwarnai dengan warna biru ini. Kemudian dari menu geoprocessing bisa kita pilih menu untuk membuat buffer. Jadi buffer ini membuat jarak tertentu dari masing-masing objek ini. Kemudian nanti berapa yang bisa kita manfaatkan. Oke, sebelum kita mulai dengan ini, kita memastikan dulu sistem koordinatnya ya. Tadi saya lupa mengingatkan. Kita periksa dulu sistem koordinatnya dengan mengecek dari layers ini. Kita bisa double klik dia. Kemudian, nah di sini dia masih menggunakan sistem koordinat geografis. Jadi nanti kemungkinan kita akan pindahkan dulu ke UTM supaya kita bisa melihat hasil pemutarannya yang lebih jelas. Kita bisa pindahkan dia ke sini, UTM 50S yang sudah kita gunakan di waktu sebelumnya, sehingga nanti frame-nya ini akan berada pada sistem koordinat UTM, dan jangan lupa juga di satuannya ini kita pindahkan ke meter, satuan display-nya, sehingga nanti di sini akan berubah menjadi meter dan koordinat UTM. Oke, sekarang kita masukkan input features-nya adalah sungai LN. Nah, kemudian output-nya kita tentukan, kita mau taruh di mana. Nah, di sini kita bisa buat di sini misalkan sungai LN buffer, mungkin pertama kita coba di 50 meter dulu, m, kemudian kita save. Kemudian jarak buffernya kita mau berapa mungkin, nah ini kita bisa pindahkan ini ke meter, kemudian kita isi berapa jaraknya, misalnya 50. Kemudian di bawah ini ada beberapa pertanyaan atau beberapa isian yang untuk mendefinisikan bagaimana kita membuat buffernya. Kita bisa membuat di kiri saja atau di kanan saja atau dua-duanya. Kita pilih yang full, jadi kita dapatkan buffer di kedua sisi. Kemudian ujungnya apakah kita mau buat saya tampilkan health-nya. Apakah ujungnya mau round atau bulat atau mau flat, jadi mau kotak gitu ya, posisinya bulat. Kemudian metodenya apakah menggunakan planar atau geodesic. Nah ini dia mempertahankan kelengkungan bumi kalau menggunakan yang geodesic. Jadi kita mengasumsikan peta kita pada bidang datar, jadi kita menggunakan yang planar saja. Kemudian di solve type-nya apakah mau disatukan hasilnya kalau misalnya ada pertemuan atau mau dipisahkan gitu ya. Nah itu yang
sebaiknya saat kita mau menghitung luas dengan akurat itu minimal kita menggunakan yang list atau yang all in supaya tidak ada overlap. Jadi kalau kita menggunakan yang non ya, maka nanti akan tertumpuk antara buffer yang sama posisinya. Jadi kita menggunakan all saja. Nah, kemudian apakah mau dihitung? Sementara tidak ada yang kita hitung, jadi kita kosongkan saja. Nah, ini kita coba eksekusi. Nah, sekarang sudah terjadi buffernya. Jadi saat kita tumpuk datanya, nah ini sungainya nah seperti itu. Jadi dari tengah sungainya sekarang sudah dibuatkan buffernya. Kalau kita mau memeriksa lagi berapa jaraknya, bisa kita ukur berapa sih sebenarnya jarak dari sini ke sini gitu. Nah, ini sudah mendekati angka 50 meter. Tentunya tidak bisa pas 50 ya, karena arah dari kursor kita tidak bisa pas, tidak lurus. Jadi minimal sudah mendekati angka 50. Jadi ini sudah dapat kita gunakan. Jadi ini buffer untuk yang 50. Misalkan kita mau buat lagi, oh saya perlu lagi buffer untuk yang ukuran 100 meter misalnya. Nah, ini seperti dilihat juga tadi buffernya hanya dibuat untuk yang terpilih ya, untuk yang ini saja tadi, karena kita tadi pilih kan, saat kita membuat buffer tadi sungainya kita pilih yang menggunakan select features ini. Nah, sekarang kita coba pilih lagi, kemudian kita buat buffer lagi untuk 100 meter. Jadi sekali lagi kita pilih, kemudian ya sudah terpilih seperti itu. Kemudian kita buat buffer lagi, processing lagi buffer, kemudian kita input yang sungai LN lagi, kemudian outputnya kita gunakan yang sungai buffer 100 misalkan. Artinya kita mau buat yang 100 meter, kita isikan di sini, jangan lupa berapa meter kita maunya. Kemudian ini biarkan saja, side type-nya full, end type-nya round, kemudian planar, dan ini yang penting resolve-nya kita pilih yang all. Oke, kalau sudah kita bisa eksekusi lagi. Sekarang dia sudah membuat buffer untuk jarak 100 meter. Nah, jadi saat kita mau melakukan kajian ruang terbuka hijau atau misalkan penegakan tata ruang atau evaluasi tata ruang, kita mau lihat nanti di sini yang masih kurang tepat tata ruangnya di sebelah mana, kita bisa menggunakan buffer ini. Itu yang pertama ya, tentang buffer. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan banyak hal lain seperti tadi. Sekarang kita coba manfaatkan data lain. Jadi di dalam data rupa bumi ini biasanya ada garis kontur, kemudian ya, selain garis kontur ada yang dia sebut di sini sebagai spot height. Jadi spot height ini adalah titik tinggi yang kemarin kita juga sudah coba digitasi. Kalau kita buka, nah dia akan menampilkan titik-titik ketinggian. Jadi kalau kita lihat datanya, lebih dekat. Nah, ini kemudian kita kasih label. Jadi tolong diingat, ini nama yang kita spot height ya. Spot height dari bawah VT. Kemudian labelnya misalkan kita taruh sesuai dengan informasi yang ada. Nah, ini kalau tadi kita belajar data atribut, maka di dalam setiap ini juga ada data tabelnya. Kita kasih label misalkan elevasinya. Kemudian kita aplikasikan. Ini mungkin belum up. Oh, ini informasi elevasinya ternyata tidak ada di data ini. Jadi harus melihat di sumber data langsung. Tapi
kalau misalkan ini elevasinya ini ada informasi ketinggiannya, maka ini sudah bisa kita gunakan, kita olah menjadi titik-titik tinggi yang bisa kita manfaatkan. Kita abaikan dulu spot height, coba saya cek dari sumber data lain. Kita lihat coba di toponimi. Ini namanya toponimi ya. Nah, ini toponimi. Nah, di toponimi ini ada berbagai macam informasi. Kalau kita lihat di klik kanan, kemudian kita buka atribut tabelnya, kita akan bisa melihat di sini ada banyak sekali informasi. Selain dari nama objek, juga ada kelas-kelasnya, apakah dia pendidikan atau kesehatan. Nah, di sini juga mungkin ada intinya. Coba kita cek dulu di F-type ini. Oke, jadi ini ada beberapa kelas informasi. Coba kita lihat yang relief ya. Jadi mulai dari tabel tadi, untuk menampilkan ini dari tabel, ini atribut tabel tadi yang kita sudah lihat di materi sebelumnya. Kita bisa memilih atau melakukan query yang tadi saya jelaskan dengan teori bahasa SQL itu, tapi di sini langsung aplikasinya dengan memilih-milih saja. Nah, kalau dilihat ini bahasa query-nya ada di sini. Jadi select bintang, from, tabelnya namanya apa, where. Nah, where-nya ini baru kita isi di sini. Kita mau kriteria apa yang mau kita tampilkan, itu kita isi di sini. Saya mau misalkan F-type-nya sama dengan relief misalnya. Kita lihat apa sih isinya yang relief. Nah, ini saat kita sudah apply, dia akan berubah di sini. Yang terpilih adalah 28 dari 1547 titik. Nah, apa sih ternyata? Oh, ternyata relief itu untuk nama-nama geografis ya. Jadi ada nama pulau, nama gunung dan seterusnya. Tapi sayang informasi titik tingginya tidak ada nih. Oke, tadinya ada di spot height. Nah, dari sini ini salah satu contoh query saja tadi. Kita memilih berdasarkan F-type, kemudian F-type-nya kita mau pilih yang relief. Dan itu tadi muncul nama-nama geografis. Nah, misalkan sekarang kita mau melakukan analisis, contoh misalnya yang sekarang lagi perlu kita bantu adalah untuk penanganan COVID-19 misalkan, COVID-19. Nah, dari situ kan kita perlu tahu di mana ada posisi rumah sakit, di mana posisi pasar gitu ya. Nah, itu juga bisa dibantu sebenarnya dari data toponimi ini, karena data toponimi ini menunjukkan lokasi dan atribut dari masing-masing titik point of interest ya, sering disebutnya. Nah, ini jadi ada 3 kelas, ada satu ditaruhnya di kolom remark, kemudian satunya di F-type, 3, satunya NumObs. Jadi NumObs ini dari namanya kita bisa simpulkan. Remark ini kelasnya, yang F-type itu lebih umum lagi. Sekarang kita coba lihat, misalkan kita mau memilih mana yang remarknya ada secara dari kolom remark dia dinyatakan sebagai rumah sakit atau sarana kesehatan misalnya. Kita cari di sini. Nah, ini ada beberapa kelas untuk rumah sakit. Jadi rumah sakit khusus dan rumah sakit umum ya. Jadi kita bisa pilih 2 ini. Jadi untuk memilih 2 kategori, ini tadi masih sama bahasa SQL-nya. Kita pertama pilih yang rumah sakit khusus dulu. Tapi kemudian kita mau juga pilih kalau dia misalkan rumah sakit umum kelasnya seperti itu ya. Nah, jadi kita kasih operator OR ini. Jadi untuk menambah kisaran untuk pemilihan. Kemudian kita kembali ke ini remarknya, kemudian sama dengan apa,
kita pilih lagi yang kategori kedua, yaitu rumah sakit umum. Nah, saat kita apply, dia akan menampilkan 10 dari sekian banyak titik itu yang kategorinya masuk sebagai rumah sakit. Nah, ini saat kita lihat, nah itu berarti sudah bisa tampil di situ rumah sakitnya, posisinya ada di sini. Nah, misalkan kita mau membuat peta sebaran rumah sakit di mana-mana saja posisinya, ini kita bisa gunakan. Misalnya kita ekspor saja data ini untuk menjadi data sebaran rumah sakit, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita ekspor jadi satu file baru, misalkan rumah sakit, ini kan titiknya, jadi tetap kita ikutin PT, kemudian dari 50K sampai, oh ternyata sudah ada. Kita kasih nama lain saja, kita kasih A, mungkin sudah pernah saya ekspor. Nah, jadi sekarang kita sudah punya lokasi rumah sakit yang terpisahkan dengan informasi lokasi yang lain. Ini bisa kita kasih label juga. Kemudian misalkan dari sini mau kita beri buat analisis radius gitu, supaya nanti kita bisa menyimpulkan bagaimana kira-kira kecepatan dari perjalanan menuju rumah sakit berdasarkan jarak, atau cakupan layanan berdasarkan jarak, seperti itu. Nah, itu kita bisa lakukan. Tampilkan dulu nama rumah sakitnya. Oke, jadi berbagai rumah sakit yang ada di Samarinda sudah ada ya. Mungkin ada juga data yang kurang tepat, bisa jadi, dan memang datanya selalu bertambah ya. Nah, dari sini misalkan kita mau buat buffer tadi, misalkan kita mau buat radius, kita buffer lagi rumah sakitnya. Kali ini kita mau buat RS buffer, misalkan kita mau buat 5 kilo misalnya. Jadi seberapa jauh sih sebenarnya kalau mau radius pelayanan 5 kilo dari masing-masing rumah sakit ini, gitu pertanyaan yang mau dijawabkan. Nah, kita bisa masukkan di sini, kita buat buffer 5, satuannya jangan lupa diganti kilometer. Kemudian ya ini seperti biasa, resolve type-nya bisa all, supaya menyatukan kalau ada yang tertumpuk. Kemudian kita bisa aktifkan. Nah, ternyata kalau 5 km besar ya. Nah, jadi kira-kira semua orang yang tinggal di radius ini masih bisa terlayani kalau kita mengklaim bahwa radius 5 km itu masih bisa terlayani misalkan. Jadi asumsi-asumsinya kita yang membangun, tapi kemudian yang melaksanakan dibantu oleh analisis GIS ini. Tadi buffer, kemudian pemilihan query, tadi juga sudah kita lakukan. Kemudian misalkan kita contoh lagi, ini juga ada data batas kecamatan, kalau tidak salah ya. Ya ini ada administrasi kecamatan. Ya, kalau kita buka dia menampilkan kecamatan di Samarinda dan sekitarnya ya, karena yang di luar batas Samarinda juga ada, misalkan yang ini. Nah, kita lihat dari identifier-nya ini. Nah, ini masuk di Kecamatan Kutai Kartanegara ini ya. Oke. Jadi misalkan kita mau tahu berapa sih jumlah SD di Kecamatan Samarinda Kota misalnya yang paling ramai kan. Jadi bisa kita buat dulu supaya kita bisa melihat dengan lebih mudah. Misalkan nama-nama kecamatan dan batasnya. Kita buat simbologi saja, misalkan kita buat kategoris berdasarkan nama kecamatan, biasanya menjadi di nama objek sini. Kemudian kita add all values, atasnya ini kita
kemudian kita kasih label dengan name of juga, tapi kemudian kita pisahkan supaya tidak ada duplikasi namanya. Oke, sama seperti itu. Jadi sekarang sudah muncul batas-batas kecamatan Kota Samarinda gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu berapa sih sebenarnya SD yang ada di sini, gitu kan? Nah, jadi untuk mengetahui itu, kita bisa memilih dengan cara yang tadi dari topon ini. Kita lihat lagi tabelnya. Sekarang kita pilih yang fasilitas pendidikan. Jadi kita pilih, misalkan F5 yang lebih besar cakupannya. Ada industri, jantung, olahraga, pariwisata. Nah, ini pendidikan dan iptek. Jadi masuk kelas pendidikan dan iptek ya. Kemudian kita pilih. Nah, ini sekarang sudah terpilih yang pendidikan semuanya. Kemudian kita bisa ekspor. Misalkan kita ekspor menjadi fasilitas pendidikan begitu. Saya sudah pernah buat juga. Oke. Nah, sekarang yang fasilitas pendidikan sudah muncul sebagai satu data tersendiri. Nah, di sini bisa kita pilih lagi berapa sih sebenarnya fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Samarinda Kota misalnya seperti itu kan. Nah, jadi bisa kita lakukan dengan memilih saja atau kita bisa mengekspor juga. Jadi dari cara memilih saja kita bisa select by location. Jadi sebentar, kita pilih dulu kecamatannya. Kecamatan Samarinda Kota kita pilih dulu. Sorry, ini masih terbentuk dengan cover. Oke, jadi kita pilih dulu Samarinda Kota. Kemudian kita lakukan select by location. Pendidikan tadi. Select feature dari pendidikan yang disaring oleh kecamatan. Kemudian ini ada centangan di sini untuk use select features. Jadi kita hanya memilih yang di dalam features itu saja. Kemudian gunakan intersect. Nah, ini kita sudah memilih fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Samarinda Kota. Ini saat kita mau ekspor lagi bisa. Misalkan pendidikan PT di Kecamatan Samarinda Kota. Nah, di situ. Nah, berarti ini sudah kita lakukan seperti ini. Nah, ini jadi teknis ini juga bisa dilakukan untuk segala macam data yang lain ya. Jadi contoh yang saya berikan hari ini tentunya tidak hanya terbatas di sini, tapi banyak sekali kita bisa lakukan. Dan hari ini kita baru mengcover masalah buffer dan query.